kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan al-fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah siap belajar untuk hari ini? Siap. Apakah hadir semuanya? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Silva. Tumben Silva tidak hadir. Mana Silva? Cabut. Nanti dibilang pada Silva tidak boleh cabut lagi karena cabut itu merupakan perilaku yang tercela. Oke? Oke. Baik. Adakah anak ibu membaca materi minggu lalu? Ada. Tentang apa? Taat. Ada yang tahu apa itu taat? Nisa? Taat adalah patuh, setia, tunduk. Pintar Nisa. Aplaus buat Nisa. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah. Karena anak ibu sudah mengerti semuanya, sekarang kita lanjut ke materi hari ini, yaitu kazaf. Tujuan pembelajaran yang anak ibu bisa capai itu anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian kazaf. Pengertian kazaf. Yang kedua, hukum kazaf. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu kazaf? Tolong Nisa, Airin, tolong dilihat ke depan. Ada anak-anak ibu yang tahu apa itu kazaf? Tidak. Karena tidak tahu, coba diperhatikan ke depan kelas. Kazaf itu menurut terminologi yang artinya yaitu melempar dengan batu. Melempar dengan apa? Batu. Itu secara terminologi. Menurut menurut syariat Islam yaitu menuduh orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita dengan memberikan tuduhan zina, namun tidak dapat menghadirkan bukti pasti apa yang dikatakannya atau apa yang dituduhkannya. Jadi orang yang kazaf ini dia tidak dapat membuktikan atau membuktikan dengan pasti apa yang dituduhkannya dan apa yang dikatakannya kepada orang lain. Jadi jika kazaf ini tidak mendapatkan 4 orang saksi, maka itu dianggap tidak sah. Jadi yang kalau tidak ditemukan 4 saksi, maka orang yang menuduh itu akan derah atau mendapat 80 kali derah. Apakah mengerti semuanya? Mengerti. Selanjutnya itu kazaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan berbohong menuduh seseorang muslim atau meragukan seseorang muslim.
apa? Coba Mimin bisa bacakan lagi. Kazab atau fitnah? Kadzab atau fitnah merupakan suatu Pelanggaran. pelanggaran yang terjadi apabila seorang dengan berbohong menurut seorang muslim atau meragukan seseorang. Pintar Mimin. Aplaus buat Mimin. Jadi contohnya itu seperti si A dan si B. Dia itu dituduh oleh si C. Tapi si C ini tidak mempunyai bukti yang bukti pasti bahwa si A dan si B ini melakukan zina, atau yang dikatakannya itu tidak ada bukti. Maka itu merupakan contoh kazab. Apakah sampai di sini mengerti? Mengerti. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Karena tidak anak ibu sudah mengerti, kita lanjut yaitu hukum kazab. Hukum kazab itu terdapat dalam surat An-Nur ayat 4 dan An-Nur ayat 23. Coba Nisa bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsotati summa lam ya'tu bi aryaati suhada afajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum sama datan abada wa ulaika humul fasikun. Shadaqallahul azim. Coba kita baca artinya bersama-sama. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derayalah mereka menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Aplaus buat kita semuanya. Jadi dalam surah ini dijelaskan bahwa yang orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu atau yang menuduh orang-orang berbuat zina, maka mereka tidak mendatangkan, jika dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Berapa saksi Mimin? 4 orang. 4 orang saksi, maka deralah yang menuduh tersebut, yaitu sebanyak 80 kali dera. Dan janganlah kita menerima kesaksian tersebut, karena tersebut mereka buat selama-lamanya, karena orang-orang itu orang-orang yang fasik. Mengerti semuanya? Mengerti. Apakah sudah paham sampai sini? Paham. Kita lanjut ke surah An-Nur ayat 23. Nisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatin latil mu'minat lu'inu fit dunya wal akhirati walahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Kita bacakan artinya bersama-sama. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pintar anak ibu semuanya. Jadi di ayat An-Nur ayat 23 ini dijelaskan
jika orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik itu berbuat zina, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nah, mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat besar dan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah dimengerti sampai di sini? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang kalau tidak ada yang ingin tanyakan, ibu yang akan bertanya. Sebutkan pengertian dari qazaf. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Coba ya. Nah, aplaus buat Aiden. Hukum qazaf ini terdapat di surah apa? Bu, 4 dan 23. Pintar ya Aiden, diborong Aiden sebenarnya. Sampai di sini kan sudah mengerti semuanya? Sudah. Apakah ada anak ibu bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, coba Nisa. Menurut syariat Islam, qazaf itu adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah dengan memberikan tuduhan zina, namun tidak dapat menghadirkan bukti pasti apa yang dikatakan atau dituduhkan. Nah, aplaus buat Nisa. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Atau tidak dimengerti? Tidak. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari ibu yaitu kita itu tidak boleh menuduh seseorang atau memfitnah seseorang jika tidak mendapatkan bukti pasti. Jadi kita tidak boleh menuduh seseorang, apalagi menuduh orang lain berbuat zina. Maka dia itu mendapat laknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, dan itu merupakan perbuatan yang sangat perbuatan yang dosanya sangat besar atau sangat pedih. Mengerti semuanya? Mengerti. Jadi anak-anak ibu tidak boleh menuduh seseorang itu berbuat zina atau apapun karena berbuat zina atau apapun. Apakah mengerti? Jangan menuduh seseorang. Apakah sudah paham? Paham. Karena anak ibu sudah paham semuanya, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya, coba anak-anak ibu baca tentang ikhlas. Nah, jadi baca lagi materi tentang ikhlas di rumah dan tentang qazaf ini di rumah, karena qazaf ini nanti akan masuk di dalam ujian mid semester. Mengerti? Mengerti. Tolong kepada Nisa nanti kalau Silva masuk, tolong diberikan catatan untuk Silva supaya Silva belajar di rumah. Mengerti? Mengerti. Ya, hanya ini materi kita hari ini. Jika ibu ada salah, dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi